Jadi yang pertama itu kita siapin adalah SDK-nya Flutter. Nah, teman-teman bisa cari di Flutter Dev, allocate test starter. Ini aku reminder lagi buat yang pemula. Jadi teman-teman tinggal klik aja baik Windows, ataupun Mac, ataupun Linux, dan lain-lain. Jadi ini bisa. Nah, sekarang itu sudah terkompatibel ke desktop, web, dan lain-lain lah. Jadinya bisa ke semua lini bisnis. Apa aja sih yang udah aku build di Flutter? Yang pertama itu ada dashboard. Jadi ini web. Aku bikin pakainya Flutter, tapi kita deploy-nya di web gitu. Jadi tesnya hampir sama persis. Jadi teman-teman ngodingnya itu rasanya kayak ngoding mobile apps, ya kan? Gitu. Nah kayak gini. Ini dashboard-nya Lapor Bupati. Jadi ada aplikasi di Play Store namanya Lapor Bupati versi 3. Kebetulan aku yang bikin. Itu ini bisa diganti pertanggal berapa gitu ya. Nah ini bisa kelihatan report-reportnya. Nah ini jalan semuanya. Ini laporan juga bisa dicek. Nah ini contoh-contohnya. Ini pakai Flutter nih. Jadi secara experience kalau teman-teman kita pindah page itu kita tidak berubah initial page-nya ya di sini ya. Di sana ada index, ada lapor, ada apa page-nya lah. Kenapa? Karena web Flutter ini dia di-compile. Jadi konsepnya kayak di-install ketika udah running ya udah cepet gitu loh. Jadi nggak perlu harus pindah page loading karena itu script. Jadinya program script. Kalau ini produknya compile. Gitu. Nah, ini beberapa hal sih. Nah, terkait SDK udah, jujur aku lebih suka pakai Visual Studio Code karena buat teman-teman yang mungkin anak-anak magang yang di PT Kasir, kita selalu edukasinya di Flutter Code. Apa yang disiapin, jelas teman-teman harus install yang namanya Flutter di extension. Nah, jadi harus install Flutter. Terus kalau mau bisa ngikutin Snapku, aku biasanya pakai Awesome Snap Tool. Nah, Awesome Flutter Snap Tool. Nah, untuk pertemuan hari ini yang aku akan bahas yaitu bagaimana kita build API pakai PHP dulu. Nanti next-nya kita pakai Python. Jadi bagaimana Python itu pakai framework Flex. Ya kan, mungkin teman-teman ada yang pernah dengar, itu bisa langsung integrasi ke backend kita. Jujur kenapa basicnya harus PHP, karena teman-teman harus tahu konsep bagaimana kita mengkonsum RESTful API di Flutter. Habis itu baru kita ngomongin yang backend terkait Python dengan frameworknya nanti Flex ya. Terus habis itu si Python Flex ini kita deploy di cloud base pakai AWS mau pakai Google Cloud, karena kalau di AWS itu ada Elastis, ada EC2 instan. Mereka tuh nggak kenal PHP, jadi pengembangannya harus ke Python, Java, Node.js dan lain-lain. Nah sekarang kalau teman-teman udah install semua peralatannya, oke, berarti tandanya udah siap. Oke, jadi kita mulai. Kalau udah install extension, bisa ketik view, command plat, atau kalau di Windows, Ctrl+P, terus ketik aja Flutter, new project. Nah, kali ini kita bikin application, terus teman-teman taruh di mana? Misal aku taruh di produk, mau kasih nama web Flutter demo. Oke, jadi walaupun ini kelihatannya web, tapi ini bisa diimplementasikan di Android ya, di Android, di iOS, dimanapun. Nah, kalau udah kayak gini, karena kita mau start di Chrome, ini komponennya udah siap semua, jadi kita akan tes langsung ke Flutteran. Jadi ketika kita ketik Flutteran, dia akan diberitahu kira-kira kita mau jalanin kemana nih. Apakah ke macOS secara desktop base atau mau ke Chrome. Karena aku mau jalanin ini ke web, jadi aku tinggal pilih dua, dia lari ke Chrome. Nah ini untuk ngemastiin Flutter teman-teman benar-benar sudah support. Jadi kalau ada yang Flutter bubuyutan, itu teman-teman senior yang di sini, ya kan. Jadi bisa update Flutternya untuk memastikan ini bisa running. Nah ini. Terus ini portnya akan random, karena dia akan mengecek Flutter yang default ya. Gitu. Screenku aman ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini defaultnya. Kalau udah kayak gini, ini konsepnya web, dan ini udah frame rate 60 frame rate per second. Gitu. Nah, ini udah bisa diakses. Ya, berarti tandanya kita udah bisa bebas ngoding di Flutter. Nah, yang mau aku bahas adalah terkait apa aja sih yang akan digunakan. Jadi kita nggak pakai state management standar. Yang aku akan pakai adalah state management yang ada di Flutter pada umumnya gitu. Jadi
Persiapannya apa aja? Persiapannya jelas. Yang pertama itu aku butuh provider. Jadi di extension. Jadi kalau mau teman-teman nambahin library, apapun library-nya ya, baik itu Google Sign In, Firebase, Notification, apapun itu semuanya ada di PubSpec ya ML. Nah, PubSpec ini adalah package manager yang nge-deliver package-nya, nge-split otomatis baik itu web, ke iOS, ke Android, ya kan. Tapi harus lihat rekomendasinya dulu. Nah, kebetulan aku pakai provider nih. Nah, jadi aku tinggal cek aja. Sebenarnya bisa kita cek di Chrome. Nah, ini Chrome demo. Chrome, teman-teman tinggal klik provider Flutter. Nah, provider Flutter. Nah, di provider Flutter ini kita bisa cek versi dan kita bisa lihat installation. Nah, ini bisa kita ambil copy paste atau teman-teman bisa running Flutter pub add provider gitu. Kalau di situ kita bisa buka extension baru Flutter pub add provider. Nah, kalau seperti ini dia otomatis akan nambahin provider sebenarnya dan dia akan nge-get library-nya. Gitu. Nah, itu terkait provider. Jadi karena kita mau pakai set manajemennya adalah provider. Jadi kalau general kan dia, nanti aku jelasin detail lah, kita tidak bahas dulu terkait set manajemen itu seperti apa. Intinya ini yang rekomend kenapa? Karena ini selalu di-update, ya kan. Jadi baik itu nanti pakai Android 12, nanti keluar Android 13 recommendation, ya kan, ataupun iOS terbaru, ini selalu di-manage sama tim manajemen package-nya. Walaupun bukan dari Google-nya ya langsung. Nah, next-nya adalah setelah kita udah dapat provider, ya kan, berikutnya saya mau pakai Dio untuk interkoneksi antara API dengan aplikasi kita. Nah, ini tinggal sama. Jadi teman-teman bisa running Flutter pub-add Dio di sini. Nah, itu. Jadi ada Dio, ada provider. Oke. Nah, untuk susunan folder project-nya, kalau teman-teman lihat di sini. Jadi yang aku pernah bikin pasti ada folder network untuk menaruh endpoint-nya. Terus ada modul buat bikin modulnya. Terus ada repository untuk pengelolaan repository si file API kita, baik itu metodenya get, post, delete, put, dan lain-lain. Terus ada cache untuk offline storage, mungkin kalau dibutuhkan biasanya. Dan ada yang terakhir ada utility. Nah, utilities ini tujuannya kalau aku punya custom widget, jadi aku masukin ke dalam folder. Nah, untuk modul sendiri, model, jujur aku nggak pernah bikin folder karena aku langsung pakai JSON to model. Nah, JSON to model. Nah, ini kita ada JSON to model. Nah, jadi ini modelnya dibikin secara otomatis ya. Nah, cara installnya seperti ini. Tinggal ada di dev dependency. Sebenarnya di sini ada dev dependency, ya kan. Berarti kalian tinggal tambahin aja dev dependency di sini. Nah, gitu. Nah, untuk ngetes apakah JSON model kita udah jalan, teman-teman tinggal bikin folder di root atau di luar, yaitu foldernya namanya JSONs. Ya kan, terus kita bisa tes nih pakai ini, pakai format JSON-nya mereka. Di sini kan disuruh bikin foldernya JSON by default. Nah, ini tinggal aku bikin misal sampel, yang penting formatnya JSON, paste seperti ini. Nah, ini kalau kita mau ngetes tinggal di Flutter, pub run, JSON to model. Nah, ini ada error. Oke. Jadinya kita perlu pakai bukan. Si error sebentar ya. Oh iya, butuh ya. Oke, dulu. Nah, ini udah bisa. Nah, jadi si model sini ini langsung ke-generate secara otomatis tuh formatnya. Ya. Karena tipe datanya string, otomatis mereka string semua.
Oke. Nah, oke. Kalau udah semua siap, jadi komponen untuk package sementara itu nanti yang lainnya menyusul. Jadi kita ada model yang di-generate, terus kalau model itu ada clickers, untuk koneksi repository kita pakai Vue, untuk state manajemennya kita pakai provider. Oke. Nah, susunannya, ya aku set dulu. Oke, kalau udah tinggal kita langsung code, ya. Nah, jadi yang aku mau bahas ke teman-teman adalah bagaimana kita menyiapkan database SQL kita. Nah, teman-teman bebas mau pakai apa aja. Di sini aku pakai MAMP. Teman-teman kadang mungkin ada yang pakai XAMPP dan lain-lain ya. Yang penting kalian bisa akses localhost ke PHP admin. Ya, dan juga ke project kalian nanti. Di sini tinggal aku bikin database namanya workshop Flutter. Nah, oke, udah jadi. Mungkin nanti kita akan tes bagaimana kita memasukkan data ke user, tabel user ini aku bikin ya. ID, primary key. Nah, terus di sini ada namanya biasa. Kita datanya teks. Ada nomor telepon, ada email. Kapan datanya masuk atau nggak usah mungkin langsung seperti ini. Kita buka lagi nama, misal email mungkin ini aja ya. Ini aja cukup. Nah, sementara kita tesnya pakai ini. Oke, sudah selesai. Jadi kita punya tabel user. Oke. Nah, yang disiapkan adalah kita bikin API ini, teman-teman. Karena aku ngajarinya untuk basic pakai PHP, jadi kita akan running dulu PHP-nya. Nah, jadi kalau PHP itu pakai XAMPP atau AMP, yang di local server, pasti ketemu sama yang namanya htdocs. Nah, htdocs-nya tinggal bikin folder, project-nya mungkin workshop Flutter. Nah, di workshop Flutter ini, biasanya aku bikin 2 folder, config sama satu lagi AP. Gitu. Oke. Nah, jadi kita berarti harus buka satu lagi visual code untuk yang manage si API kita. Nah, ini kita buka. Nah, gitu. Untuk yang config, seperti biasa aku bikin file, mungkin namanya config.php. Untuk yang API, karena kita pertama kali insert, jadi nanti akan ada insert .php, terus ada get user.php, terus ada update user.php, terus mungkin ada delete user.php. Aku cari gini. Oke. Aku besarin dulu. Oke, untuk yang config, kita configure dulu untuk koneksi ke database-nya. Jadi PHP, di sini define. Nah, define-nya di sini tinggal bikin ada 4 yang harus kita config, yaitu host, terus ada user, ada pass, ada DB. Nah, gitu. Nah, terus untuk koneksinya karena localhost, ya tinggal localhost. Untuk MAMP, aku biasanya pakai username-nya root, password-nya root, nama database-nya tadi workshop. Nama database-nya workshop. Oke. Nah, udah seperti ini, tinggal bikin variabel di mana aku panggil MySQL connect. Nah, ini kan ada nih hostnya tinggal panggil host, variabel host kita panggil, variabel user, variabel pass, sama DB.
gitu. Ya. So far, kalau mau ngecek database kita connect apa enggak, kita bisa pakai exception. Nah, dapat ke tes apakah si config.php kita benar-benar jalan, ya tinggal masuk ke localhost, workshop, flutter, config. Ya. Cara ngetesnya ini workshop flutter, config, terus config.php. Nah kalau udah putih kayak gini udah ada connect. Biasanya kalau ada error ya, ada something yang nggak benar, misal passwordnya nggak bisa. Nah, dia ada error seperti ini, enable to connect. Ya. Nah, kalau kita connect atau mungkin database salah, itu nggak bisa. Nah, ini berarti udah connect karena nggak ada error. Ya. Kita nggak bikin, kalau udah ketemu, kita bikin result berhasil, jangan. Karena nanti itu akan mengganggu di API-nya. Nah, sekarang yang untuk basic ya, yaitu bagaimana kita menginsert. Nah, ini insertnya. Jadi sama kalau PHP ya pasti pakai require, ambil folder config, connectin ke config. Nah, kita udah dapat. Nah, untuk insert biasanya kita pakai request ya. Jadi request insert. Nah, tinggal pakai if. Nah, di sini server. Server. Nah, ini kalau insert ya pakai post ya. Nah, datanya apa aja yang perlu ditembak ke dalam database? Ini kita bikin dulu array, result array. Karena formatnya kita mau bikin API JSON. Datanya jelas kita ada yang namanya nama. Kita post nama. Terus ada email. Terus ada nomor ponsel. Kan cuma 3 kolom ini. Terus sistem itu kita langsung insert. Misal insert into user values. Nah, karena di ID-nya auto increment, jadi kita nulin aja lewatin. Jadi langsung masukin nama. Tinggal cek format database-nya kita, tabelnya kita tadi ada nama, nomor telepon sama email. Nah, kayak gini. Nah, ini kalau ternyata berhasil, tinggal di query. Kalau ternyata submit, nah kita mau ngapain? Di sini tinggal bikin value. Value-nya mungkin bisa kita isi satu ini aja. Message berhasil. Iya, terus ada echo JSON encode ke result. Nah, ini kalau berhasil, kalau gagal tinggal value 0, gagal, itu aja. Nah, ini kita udah bikin yang namanya satu API insert ya. Kalau teman-teman mau ngetes gimana? Gampang. Jadi tinggal kalian butuh extension di Visual Studio Code, itu ada yang namanya Thunder Client. Nah, ini Thunder Client. Ini bagus banget buat Visual Code kita bisa mengetes RESTful API ataupun endpoint. Nah, nanti formatnya kayak gini kalau di-install. Nah, tinggal panggil new request, tinggal tembak, metodenya apa tadi, post. Masuk servernya localhost, ya kan. Nama foldernya workshop, flutter, API, terus insert.php. Nah, tadi di sini body form, jadi ada nama, nah, terus ada nomor telepon, terus ada email. Nah, insert, nah ini berhasil. Kalau udah berhasil kayak gini, ya, kalau udah berhasil kayak gini, berarti tandanya kita sudah bisa ngecek tabel. Nah, ini kan belum ada nih. Kalau kita cek datanya, nah ini udah masuk. Ini tandanya kita udah bikin API untuk insert ya. Gitu. Berarti tandanya insert kita udah berhasil. Kita nggak perlu ngetes. Kalau kalian mau ngetes lagi boleh. Misal namanya Dani. Nomor teleponnya kita ganti, emailnya kita ganti. Nah, udah masuk. Nah, ini udah berhasil masuk juga nih. Nah, insertnya udah berhasil, terus bagaimana
Bentar ya. Nah, bagaimana cara memanggil datanya? Nah, kalau insertnya kita udah sukses, manggil data. Manggil datanya sebenarnya simple, ya kan? Bisa pakai get, bisa pakai ini kalau pakai get sebenarnya gampang sih, kan? Kita pakai terus ini sama request methodnya tinggal dipanggil get, ya kan? Oke. Ini sama panggil result array. Nah, oke. Nah, kalau memanggil tinggal cek MySQL query, lalu select bintang from user ya tadi ya. Nah, tinggal panggil while. Karena datanya lebih dari satu, MySQL fetch array. Cek. Nah, kita mau panggil, misal kita mau panggil datanya. Dari result itu kita mau panggil datanya namanya user. Datanya lebih dari satu ya, di array. Nah, ID, kita bisa pakai tipe data ID itu integer karena dia angka, ini panggil ID integer. Terus ada nama. Nah, kalau ini kan bisa masukin sama nama kolom yang di kolom tabelnya ya, SQL-nya ya. Nama lengkap. Kalau di sini key ini bisa kita custom. Nah, untuk string kalian nggak perlu define integer. Phone. Terus ada email. Oke. Nah, kayak gini. Tinggal di echo JSON. Sini ya. Echo JSON encode. Encode panggil bisa. Nah, kayaknya semuanya udah oke. Kita bisa tes yang get user. Jadi kita bikin tes baru. Ini metode get localhost workshop clutter get user. Oh iya, sorry. Kurang API ya. API. Nah, datanya 0, sebentar ya, cek. Get user, cek. Oh iya, ini kan belum nyambung. Mau kemana nih? Database-nya belum dikonekin. Config. Oke. Kita coba cek undercode-nya lagi. Send. Nah, udah keluar. User, datanya lebih dari satu. Jadi keluar kayak gini ya. Jadi ini key object, ini array. Nah, ini object. Jadi datanya lebih dari satu. Jadi kalau teman-teman insert lagi, nanti keluar 3, keluar dan seterusnya. Gitu. Nah, ini formatnya. Nah, format ini kita ambil salah satu, teman-teman ambil salah satu, tujuannya untuk kita build di modelnya. Build di model. Sorry, ini di close dulu aja, saya habis tes. Nah, di sini. Nah, tinggal bikin user model JSON. Nah, copy paste. Udah ketemu. Nah, ini enaknya nih. Tinggal kalian build. Nah, si modelnya udah dapat user model. Tuh, tipe datanya integer karena tadi integer ya. Ini ada datanya. Nah, model ini akan kita gunain beberapa kali mungkin di Flutter ketika dia nge-get, ketika dia insert atau apapun itu. Oke, tapi kita sudah ada PR terkait get sama insert. Sekarang bagaimana update-nya? Ya, update-nya simple. Kalian bisa mengambil dari metode si insert. Ya, mungkin ini bisa diganti put. Nah, tapi kalau mau pakai post juga nggak apa-apa. Post aja. Tinggal ambil yang unik apa mungkin ID-nya. Nah, tinggal di sini langsung di update. Update user dan ID-nya sama dengan ID. Jadi bisa yang unik diambil apa? Set nama lengkap, ini ngambil dari kolom nama lengkapnya. Terus ada phone, terus ada email. Nah, kayak gini, sesimpel ini. Kalau mau ngetes ya, kan kita punya data ya, mindset yang di API. Jadi dan ini aku mau rubah. Nah, berarti tinggal update user, berarti ada bodinya. Nah, ini ganti post, tadi kan metode post. Jadi ID-nya 2. Nah, namanya mau kita ganti apa? Mungkin misal Erwin.
Nomor teleponnya 085642990707. Emailnya diganti sama erwin@gmail.com. Oke, berhasil. Kalau udah berhasil, berarti tinggal kita get user di metode get. Nah, itu berubah kan? Itu untuk update. Jadi kita udah dapat update, udah dapat insert, udah dapat get. Kalau mau delete, kalian bisa pakai yang di insert. Nah, ini tinggal panggil yang unitnya apa, ID aja. Kalau untuk delete tinggal panggil di sini delete from user. Nah, gitu. Simpel ini. Nah, nanti tinggal di running. Delete user. ID-nya 2. Jadi kita hapus 2. Nah, kok kosong. Metodenya post. Oh iya, sorry. Ini metodenya tuh. Nah, gitu. Jadi kalau kita panggil get user di metode get, dia cuma 1. Oke. Berarti kita PR untuk root udah semua nih, udah beres, tinggal kita define bagaimana caranya implementasi di Flutter, kan? Yang pertama jelas fungsinya folder network, kita set up network guard. Nah, implementasinya adalah kita bikin const standar URL ke localhost kita, workshop Flutter, dan panggil folder API-nya. Itu yang pertama. Terus kalian tinggal bikin define class network URL, lalu bikin static string. Mungkin yang pertama adalah tambah user, gitu ya. Nah, di sini tinggal panggil return-nya URL. Nah, panggil insert.php untuk tambah ya. Nah, udah jadi 1. Kalian tinggal define copy paste yang lain. Get user, tadi ada get user. Lalu ada update user, ini ada update user. Lalu ada delete user, sini tinggal bikin delete user. Kayaknya udah sesuai namanya. Oke, udah sesuai. Nah, udah. Jadi kita udah define network yang akan kita kelola. Nah, biasanya kalau mau define udah banyak, nanti bikinnya sudah 1 product network, akan authorization network, terus ada mungkin transaksi network. Jadi polanya lebih enak. Di sini namanya ya langsung di define, mungkin product network. Gitu-gitulah. Nah, ini karena cuma sedikit, jadi aku contohnya seperti ini. Nah, kemudian arsitektur yang kedua adalah kita akan bikin repository. Jadi si network yang teman-teman udah bikin, udah build, kita mau bikin repositorinya. Jadi API endpoint tadi kan ada beberapa metode ya, ada get, ada post ya tadi kan berdua ya. Nah, itu bisa kita kelola di repository sebenarnya. Nah, cara kelolanya gimana? Oke. Nah, cara kelolanya simple, kalian tinggal bikin mau ngapain, mungkin karena ini hubungannya sama user, aku bikin nama filenya user repository product. Nah, di sini tinggal simple bikin kelasnya dulu, kelasnya adalah user repository. Oke. Nah, user repository. Setelah udah, kita tinggal panggil static feature nilai balikannya dynamic. Jadi kita bisa atur apapun itu outputnya yang bisa kita keluarin di dynamic. Terus di sini mungkin datanya, misal insert user asynchronous. Nah, jadi untuk insert tadi kan butuh beberapa parameter ya. Jadi ada parameter string nama, ada string nomor telepon, ada string email. Ini kita define. Oke. Kemudian di post itu kalau di bio kita punya yang namanya form data.
Nah, ini import dari Dio package-nya. Kita bisa panggil data, terus form datanya kita bikin from map karena kita ngambil dari API kan. Nah, API yang di sebelah kiri string ini akan interkoneksi sama endpoint apa yang ada di post kita. Postnya kan tadi ada nama gitu ya. Nah, ini tinggal ngambil dari variabel yang udah kita define yang di atas ini. Gitu. Nah, terus ada nomor telepon, ada email. Jadi baru itu. Nah, tinggal final respon. Nah, responnya itu await karena kita pakai sinkronus. Oke. Sinkronusnya karena kita panggil Dio, kita bisa define Dio-nya di sini. Dio, kemudian Dio. Nah, berarti tinggal panggil Dio.push. Nah, patch-nya ini lebih ke URL kita, networknya mau kemana. Iya. Nah, karena kita udah panggil network URL, tinggal panggil aja network URL.insert. Atau tambah user ya tadi ya. Nah, tambah user. Nah, untuk data, kita bisa panggil data. Karena dari sini, atau ini bisa kita bedain from data. Nah, ini bisa panggil from data. Gitu. Nah, ketika resultnya berhasil, kan kita butuh nilai kembalian. Tujuannya buat kembali, tujuannya buat kita lempar ke resultnya. Ya kan? Nah, kita bisa define di sini mungkin dengan apakah jaringan responnya statusnya bagus dengan status 200. Nah, kalau statusnya bagus, kita tinggal panggil return JSON decode. Jadi JSON-nya udah kita decode dengan respon data. Nah, ini berikut juga else-nya. Nah, gini. Nah, ini sesimpel ini struktur untuk insert Dio-nya. Jadi udah beres. Ya kan? Nah, terus sama juga hal yang lain. Kalian bisa copy paste untuk yang lain. Mungkin yang update. Nah, kalau yang update, kita bisa panggil ID, integer ID-nya. Di sini juga sama. ID. Sini update. Untuk delete, kita bisa juga copy. Delete. Nah, kalau delete tidak perlu pakai parameter yang lain. Tadi kan karena cuma ambil ID doang ya. Itu di sini bisa panggil delete. Nah, gitu. Nah, delete. Oke. Delete, insert, update, terus yang terakhir get datanya. Get. Untuk get, sini get user. Get user kita tidak ada parameter yang dipanggil khusus. Karena ini get, jadi nggak cenderung lempar data, dibuang. Tinggal di sini berubah jadi get. URL-nya panggil get user. Nah, oke, kita udah beres. Sekarang berarti kita main case di main.dart. Ya, main case di main.dart. Sebenarnya ini kita nggak perlu buang. Yang penting kita metode main written apps larinya ke kelas mana gitu ya. Nggak apa-apa, kita mau bisa bikin lagi di sini boleh, atau mau bikin di modul boleh. Mungkin aku bikin di modul aja. Jadi modulnya adalah user page.dart. Nah, kalau di provider itu berarti ada dua file. Ada page untuk UI, ada object oriented-nya untuk interaction-nya. User page, user untuk biaya. Ini yang bakal kita panggil pertama kali. Nah, cara menginterkoneksikan providernya antara notifier dengan page, yang pertama kita fokus dulu di notifier. Tinggal kita import dulu material, bikin kelas sesuai nama filenya. Nah, terus extend ke change notifier karena kita pakai provider. Channel, build context karena kita pakai konteks yang di UI. Lalu generate constructor. Nah, seperti ini. Oke. Ini bisa kita running get user method get user tujuannya untuk kita mengambil data user. Nah, gitu. Nah, kita bisa bikin variabel loading kalau misal datanya lagi di running. Jadi loading dulu. Nah, karena kita udah punya model tadi user, kita bisa panggil list karena datanya bisa kita ambil lebih dari satu kan. Nah, list ini jangan lupa kalau pertama kali dipanggil, di-clear dulu. Dan nggak duplikasi data listnya. Nah, karena udah punya repository tinggal dipanggil sini. Bisa repository, get user, dan nah, gitu. Kayaknya tinggal kita set karena dia sudah di decode ya. Jadi teman-teman tinggal panggil si for string dynamic i karena datanya lebih dari satu ya, ngambil dari user.
Kenapa ngambil dari user? Karena waktu tadi di post yang localhost get user, di get. Nah ini ada user nih. Jadi kita nge-define usernya, kita masukin semua data ini ke modifier-nya di sini. Please. Tinggal panggil user model foundation i yang dilempar. Nah, udah, tinggal kita bikin if di sini atau langsung aja kita loadingnya kalau udah ketemu ya kita selesaiin loadingnya. Nah, simpel ini. Nah, untuk notifiernya udah selesai. Jadi kita udah selesai bikin atau get data user, nanti kita bisa tes, kemudian bikin yang UI-nya. Nah, kalau pakai notifier, kita tidak pakai full state management. Jadi kita tidak pakai yang namanya stateful, pakainya stateless. Jadi STR, jadi biar ringan. Kita panggil user page sesuai dengan namanya. Nah, ini yang sering harus diulang-ulang teman-teman lakuin adalah bagaimana mengkonekkan notifier. Change notifier provider, create-nya bikin lambda. Ini ya lambdanya ya. Lambda, terus panggil user class notifier-nya. Nah, gini. Ini kebanyakan. Terus setelahnya koma, consumer, user notifier. Nah, ini tinggal di build, save area. Kalau misal takutnya ada handphone yang ada kodenya. Kolom. Oke. Nah, ini udah ke desain. Untuk halaman awal kita. Sebentar. Oke. Nah, si user page ini berarti otomatis kita site ke sini. Caranya adalah material apps karena kita pakai scaffold ya. Home-nya tinggal dipanggil user page. Gitu. Nah, ini udah jalan harusnya ya. Kalau mau ngetes, mungkin kita panggil modifier. Kita mau ngetes ya. Colornya red. Kasih nama di sini user page, style, text style, font size, color. Nah, ini fonts. Jadi mungkin kasih padding dirinya. Nah, kita coba run atau restart. Restart. Nah, ini jadi ya kan udah jalan ya. Jadi udah sesuai user page. Sini ada debugnya. Kalau mau ngeliatin debug, teman-teman tinggal masuk fokus ke main.tab. Sini debug bannernya false. Oke, kita masuk. Di sini kalau teman-teman lihat ada error karena ada format yang salah. Sini ada invalid JSON, ya kan? Kalau kita cek di network, localhost, oh iya, mungkin harusnya ditambahin HTTP ya. Cek lagi. Oke, harusnya ini nggak ada error. Kalau teman lihat tadi kan ada error ya, karena tidak kurang lokal HTTP-nya. Nah, next-nya adalah karena tadi sudah bisa ke print, kita bisa nge-print sebenarnya. Atau sebelum JSON-nya dipanggil, kita bisa print usernya di sini. Print respon data. Nah, ini condition. Oke. Kita bisa restart. Nah, ini udah keluar nih ya. Jadi sudah kepanggil API-nya. Jadi get user kita nggak ada isu. Berhasil. Cara melempar si list ini ke page-nya itu gampang banget. Jadi di kolom extend list view. Pertama kita pura-pura mau bikin panggil loadingnya ya. Loadingnya mungkin pakai circular progress indicator. Terus atau tulisan aja kali ya, text. Please wait. Nah, kalau loadingnya udah, tinggal panggil value list. Kalau listnya ketemu,
kita tinggal panggil list view builder karena datanya mau kita panggil, kita parsing. Nah, ya, seperti ini. Kalau datanya nggak ada, kita tinggal panggil kontainer sebentar. Nah, si teks ini aku mau wrap ke kolom. Kita define tingginya, bisa pakai widget size box, tingginya mungkin dulu 300. Dan ini mau aku taruh di center ya. Nah, please wide gitu ya. Jadi loadingnya please wide. Kalau udah ketemu katanya kita panggil. Nah, kita panggil value list sesuai berapa data yang keluar kita keluarin. Clamping ini tujuannya buat apa? Tujuannya karena kita ada list view di dalam list view. Jadi list view yang ini mengikuti jarak dari value-nya dan terinterkoneksi ke value-nya. Nah, ini tujuannya buat mempermudah aku aja biar nggak panggil list pakai i. Jadi aku panggilnya dengan pakai data aja. Return kolom. Nah, ini tinggal panggil datanya. Cara panggil datanya kayak gini doang. Ada nama, ada email, ada nomor ponsel. Jangan lupa ini semua dikasih kolom. Oke, ini kita stretch. Terus untuk data berikutnya di bawahnya kita kasih jarak aja. Selesai. Ini kenapa ada garis bawah? Karena ini biasanya karena kita pakai code, harusnya code itu ada something apa yang mau kita tambahin gitu ya. Tuh, kalau nggak ada penambahan ya kita bisa hilangin code-nya. Seperti ini, jadi langsung datanya. Langsung data. Nah, kayak gini. Ini boleh. Jadi nggak ada correction-nya ya. Nah, oke. That's it. Jadi kita mau coba restart. Nah, datanya udah keluar. Nah, ini tinggal di kolomnya kita wrap kontainer, tujuannya hanya untuk memberikan padding. Dan nggak terlalu nempel datanya. Oke. Nah, gitu ya. Kalau jarak atasnya kita bisa panggil di sini. Nah, Mas, kok loadingnya nggak kelihatan sih yang tulisan please wait-nya? Ya, karena mungkin datanya karena lokal jadi cepet ya. Tuh, cepet. Nggak, kalau kita mau lihat hasilnya loadingnya nggak selesai-selesai, kita bisa hilangin false-nya. Nah, ini please wait-nya jalan terus ya. Nah, karena false-nya itu loadingnya, jadi bahasanya itu loading dulu, kalau datanya udah masuk, baru loadingnya hilang. Karena lokal kan cepet ya, jadi langsung masuk keluar. Nah, kita bisa insert lagi, contoh, aku bisa insert, ya kan, pakai data yang tadi, aku insert, metodenya post lupa, insert, nah berhasil, otomatis data yang di sini itu ada lagi, gitu, ini nggak keluar. Nah, gitu, itu buat get. Jadi get-nya berhasil kita implementasikan di Flutter. Gitu. Nah, sekarang masuk ke tambah modul. Berarti kita bikin lagi tambah user page.dart. Jadi tinggal di copy, ini sama, karena notifier ada 2 file. Nah, tambah usernya gampang sih teman-teman. Jadi notifier pasti selalu kita fokus di notifier dulu ya kalau provider ya. Jadi import, bikin kelas, tambah user, kita samain namanya, notifier. Nah, build on text. Terus aku panggil final function reload, tujuannya ketika berhasil nge-add, dia akan nge-reload homepage-nya kita. Gitu. Nah, di sini tinggal panggil edit controller untuk bikin si controllernya field yang akan kita pakai buat nambahin data. Jadi ada nama. Nah, terus ada phone, ada email. Untuk validasi, karena aku mau pakai form field, text form field, jadi kita bikin satu variabel untuk kunci key untuk validatornya secara otomatis. Nanti bikin metode untuk ngecek key validatornya, apakah form validasinya aman atau enggak. Kalau udah berhasil, berarti datanya berhasil disimpan dengan kita bikin metode simpan. Oke. Udah. Sorry. Nah, seperti ini. Kalau seperti ini bisa kita bikin loading lagi. Takutnya ada latency antara database kita dengan yang data tersimpan. Nah,
Ini bisa di loading dulu. Ini sama user repository insert user. Nah, nama kalau pakai controller kita nggak bisa define variabelnya, jadi harus pakai text untuk dapetin value-nya ya. Jadi teman-teman akan dapetin value-nya. Again, ambil. Tadi kan ada value yang berhasil disimpan. Nah, kalau value berhasil disimpan satu tadi integer, kalau enggak di sini. Nah, kita bisa sebenarnya bikin string error message-nya kita bisa define di sini sebagai berhasil, atau bisa kita panggil dari value message. Sekarang kita udah define ya value message. Ini juga tinggal di copy. Oke. Nah, ini codingnya diselesaikan. Dan kita reload katanya. Nah, gini. Jadi kalau kita back, katanya udah langsung ke update, ambil function reload. Nah, gini sih, sesimpel ini novelnya, terus kalian tinggal handle yang page yang sekarang. Stateless, seperti biasa tadi aku jelasin, kalau udah pakai provider, pastikan teman-teman pakainya stateless dan stateful, karena ngebanyakin state management. Nah, di sini tinggal panggil tambah user page-nya. Tadi ada function yang kita panggil, yaitu function final function reload. Aku generate si parameternya. Lalu ini yang kita sambungkan antara notifier dengan page. Saya notifier provider, lambda, tambah user notifier. Nah, child consumer, PC tambah user notifier, with save area untuk handphone yang punya kode. Kolom. Oke. Nah, selesai. Page-nya untuk upbar sebenarnya bisa dipanggil sih kalau di scaffold ya. Cuman aku udah terbiasa kayak gini untuk desainnya. Namanya custom. Di sini tambah user. Oke. Nah, gitu. Nah di sini kita punya icon button untuk kembali ke page sebelumnya. Icon, arrow, back iOS, colornya warna putih. Ini konsnya dihilangin karena ada method koma. Konsnya kita inisialisasikan di sini. Nah, seperti ini. Tinggal di expand this view. This view-nya kita langsung kasih padding aja, biar nggak nempel nanti formnya. Terus karena tadi aku nge-define satu key form untuk memvalidasikan form secara otomatis, tinggal panggil form. Key-nya dipanggil key form. Sip. Jadi udah. Ini key formnya, punya controller. Nah, cara bikin controller atau text form masuk ke controllernya tinggal panggil text form field. Controllernya panggil tadi ada nama, decoration input decoration. Aku panggil aja label text di sini buat nama lengkap. Terus untuk validasi kita bisa panggil kalau text form field ada validator bikin aja if else. Kalau datanya empty berarti kita bikin error wajib diisi. Nanti validatornya memvalidasi secara otomatis. Yang terakhir null. Oh, tadi sempat jaringannya nggak stabil ya, sorry. Nah, jadi ini udah sampai bikin text form field. Nah, ini tinggal dipanggil. Ini tinggal di copy. Nah, jadi karena ada 3 tadi, tinggal masukin di sini nomor ponsel, phone, di sini ada email, terus kita ada tombol. Tombol itu biasanya aku pakai kontainer ya, kita desain decoration, text decoration, kode radius 8, colornya aku samain paste warnanya, kasih padding, text, tinggal masukin simpan, centerin. Oke, dah. Sip. Tinggal. Nah, terus style, text style.
kita kasih warna tulisannya biar match. Oke. Nah untuk munculin ini kan tombolnya udah ya, tombolnya tinggal kita grab pakai inline untuk function on tab value check. Nah bisa kita cek dulu. Nah, untuk nomor telepon dan lain-lain udah masuk, semuanya udah oke, form udah oke. Nah untuk tambahnya di scaffold itu kita bisa panggil yang namanya floating action button. Floating action button. Child icon floating action button. Nah ini tinggal kita navigasi. Saya biasanya childnya simple sih, aku pakai icon aja. Oke, color. Oke, kita define. Sekarang bikin colornya color red. Nah untuk compressnya ini pindah ke navigator, push ke root-nya si tambah user. Nah reload ini kita akan reload si data user. Nah gini. Soalnya kalau cepat teman-teman karena kita kejar waktu juga nih, kalian bisa reload atau ngecek videonya karena aku akan share. Nah ini berarti webnya sudah berubah. Nah ini ada tombol seperti ini. Kalau diklik akan ke sini. Nah ini udah kita bisa validasi tuh wajib isi. Nah ketika aku nambahin user mungkin masukin nomornya, masukin emailnya, simpan. Nah udah. Karena tadi kita belum masukin efek apa-apa ya. Jadi kalau kita back, nah bersama itu. Nah kalau mau bikin efek ya gampang, sebenarnya tinggal ditambah patch. Tadi kita bikin error ya, error value. Nah error itu bisa kita panggil di bawahnya tombol. Ini. Oke. Terus di sini tinggal panggil value. Kalau errornya itu tidak sama dengan null, nanti kita panggil text. Nah textnya itu kan tinggal panggil si value-nya. Nah, tapi kalau datanya errornya masih null, ya nah, kita bisa contohin lagi. Contoh video. Terus video. Nah, ini contohnya kayak gini. Nah, berhasil, berarti tandanya udah masuk. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti desain ke depannya tambahnya kalau udah berhasil kalian mau ngapain, misal mau clearin yang namanya nama, jadi di clearin, dihilangin, phone, email gitu ya, itu juga bisa. Kita ambil contoh lagi. Nah kalau diklik dia ke clear, perannya berhasil gitu. Nah datanya masuk karena datanya udah otomatis ke reload. Nah ini terkait insert. Nah berhubungan dengan edit ataupun update, sebenarnya simple, kita tinggal bikin satu klik untuk masuk ke detailnya. Nanti di detailnya bisa di-update atau bisa di-delete. Nah, sebenarnya kalian bisa mengadopsi dari tambah, ya kan, dari tambah. Nah, kalian tinggal bikin file satu lagi, yaitu file satu lagi yang aku biasanya bikin, yaitu user detail page.tab. Nah, ini tinggal di-copy, panggilin notifier. Nah ini sama, sebenarnya scriptnya hampir sama, tinggal kalian copy, tapi ini diganti, jangan lupa. Ini tinggal ganti user detail notifier, tapi ada satu yang akan kita panggil yaitu modelnya, user modelnya, user model. Nah seperti ini, kita kerjain atau belum? Karena data usernya kan kita lempar di sini. Oke, yang tambah juga sama, kita copy paste, masukin ke detail, kita tinggal juga detail. Nah, ini tinggal final user mode. Oke, nah ini tinggal kita ganti user detail notifier. Ini juga kita ganti. Nah, karena user detail notifier tadi ada 3 parameter, jadi otomatis usernya harus di sorry.
Nah, oke, di sini tinggal ganti keterangannya user detail. Nah, ini datanya berarti bahasanya di sini ada update. Lalu kita akan bikin satu lagi tombol delete. Nah, bedanya adalah jadi si user ini akan kita define. Jadi harus ada parameter untuk panggil metodenya get user. Nah, si get user ini tujuannya hanya untuk mendefine siapa sih yang mau kita update. Contoh, misal ada nama, kita ambil dari user.nama. Terus ada phone, ambil dari phone, email, kita ambil dari ini. Tujuannya berlangsung set otomatis ya. Nah, terus untuk yang insert berarti kita update menjadi update. Nah, update di sini ada ID, kita bisa panggil dari user ID. Nah, jadi lalu tinggal bikin satu lagi mungkin untuk yang delete. Nah, kita bisa panggil langsung di sini. Nah, delete itu tinggal kita ganti repositorinya delete, cuman panggil si ID-nya aja yang dihapus. Oke. Nah, si delete ini kalau kalian lihat di sini masih pakai check, ini harus diubah jadi delete. Nah, si detail ini otomatis kita bisa panggil di user page ya. User page ini kita bisa panggil while yang diklik. Lalu kita panggil navigator push material headshot dan text kita pindahin ke user detail page. Nah gini, ini sama reload tujuannya buat dia langsung mengupdate datanya kalau memang udah dapat. Nah user ini kita panggil data. Kenapa data? Karena di sini kita udah panggil user model dari data. Selesai, kita tes. Jadi kalau diklik, nah dia datanya keluar, lihat. Nah kalau aku edit di sini, update, nah berhasil, kita cek. Nah ini berubah. Kalau misal kita mau delete, kita delete. Nah berhasil, kita cek, datanya hilang. Gitu. Nah itu terkait yang root. Jadi udah semua nih root dengan waktu belum ada 1 jam ya. Gitu. Ini metodologiknya secara simpel. Gitu. Nah, terus sebelum kita discuss bagaimana sih si web ini kita mau rilis ke Flutter gitu ya. Kalau rilis ke Flutter, rilis ke si Firebase. Nah, rilis Firebase-nya gampang, ini yang terakhir nih. Cuman makan 10 menit doang. Tapi harus memang ada persiapan-persiapannya ya. Nanti mungkin kita akan discuss lebih lanjut. Nah, yang pertama adalah kalian harus punya Firebase atau harus akses Firebase. Kalau kalian punya Google account, pasti kalian punya akses ke Firebase. Nah, aku udah banyak project, jadi aku pakai yang akun Go Console. Nanti kita Go Console. Nah, di Go Console ini tunggu sebentar. Bikin project, kita kasih nama projectnya workshop Flutter. Sorry, nggak boleh pakai underscore. Workshop Flutter, continue, create. Analitiknya bisa bikin baru, samain boleh. Oke, ini save, create project, simple itu. Tunggu running. Oke. Jadi ini bonus nih. Bonus bagaimana kita bisa ngedeploy ke Firebase. Nanti project ini akan aku rilis ke Git. Atau mungkin kalian bisa putar videoku, nanti aku akan rilis. Nah, karena kita web, jadi kita fokus di sini adalah add projectnya web. Nah, aku namain di sini, sebentar nunggu masih loading. Aku namain di sini workshop create hosting. Hostingnya karena kita udah disediain. Nah, create. Jadi hosting ini kita punya akses 10 giga. Ya, 10 giga traffic 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan lebih dari 10 giga, mau nggak mau kalian harus berlangganan. Kalau kurang dari itu ya pasti masih gratis. Nah,
ini itu lebih ke configuration-nya. Ya, konfigurasi ini bisa di setup di Firebase ataupun nggak perlu juga nggak apa-apa. Karena kita belum berhubungan detail banget sama konfigurasi apps ataupun analitik. Ya. Nah, jadi yang kalian perlu install adalah npm. Jadi kalian butuh Node.js untuk install di Windows ataupun kalau di Mac tinggal npm get apt-get yang di Linux ya, Mac bisa install, semuanya bisa install di Node.js. Nah, di sini kalian bisa install. Nanti kalian tinggal pilih, cari yang rekomendasi aja, jangan yang current ya. Ketika kalian klik, nanti akan ada pilihan apakah mau disimpan. Kalau Windows bisa lari ke Windows, kalau Mac bisa lari ke Mac. Gitu. Nah, kalau udah install, ini tinggal next aja sih. Nah, ini kita butuh tools CLI untuk connectin terminalnya dengan Firebase. Ini juga kalian running. Tadi karena aku udah running, jadi udah nggak perlu. Nah, kalian butuh login, init, deploy. Nah, 3 metode ini aja sih. Kalau loginnya udah, berarti init, deploy. Kalau initnya udah, tinggal deploy aja. Gitu. Nah, kita udah punya, yang perlu kita cek adalah kondisi sekarang itu Firebase-ku login kemana. Kita cek dulu. Oke, sini kondisinya ke kasir apps. Jadi otomatis aku harus ubah. Jadi login, Firebase, login, authentication karena aku mau rubah loginnya ke si UMKM Bangkit. Oke, aku izin stop. Aku ganti screen dulu ya. Sebentar. Nah, ketika udah berhasil konfigurasi, nanti di sini di allow, tandanya kita sudah berhasil connect. Gitu. Kalau teman-teman balik ke visual code-nya, berarti kita sudah connect ya. Jadi, bisa cek lagi Firebase login. Nah, kita udah UMKM Bangkit. Oke. Nah, kita udah fokus ke sini, kita besarin aja. Nah, berikutnya adalah tinggal di aku clear. Ya, bikin password. Nah, berikutnya Flutter init tujuannya untuk menginisialisasikan Flutter Firebase init. Nah, tujuannya untuk kita mau pakai Firebase apa sih? Kita mau hosting, kita mau publish. Jadi pilihnya configuration file, Firebase hosting, and optional. Kalau cuma deploy ke GitHub doang, kalian bisa pilih deploy GitHub doang. Ini bisa pilih lebih dari satu ya guys. Kalian bisa configure lebih dari satu. Tapi kalau di sini aku butuh hosting aja. Kalau mau naikin ke Firebase project, enter. Pilih existing project yang tadi kalian udah bikin. Tadi kan aku udah bikin tuh namanya Workshop Flutter. Lihat di sini keluar ya. Terus enter. Di sini aku kelupaan kalau kita harus build dulu. Jadi harus Flutter build web. Jadi Flutter build web ini tujuannya adalah mendefine, membuat folder build di sini dan akan ada folder web di sini. Jadi yang dari indeks web folder web kita project yang ini akan dideploy semuanya ke dalam web. Gitu. Nah, cuman jadi catatan ya teman-teman. Ini kondisinya ketika aku deploy dia di localhost ya. Maksudnya API-nya ya. Jadi kita kayaknya sih mungkin bisa connect. Mungkin nggak bisa connect karena kan di localhost. Kalau mau ya paling kita harus hosting juga atau kita naikin API kita ke domain gitu. Atau ke IP public. Nah, ini tinggal pilih foldernya di build web. Oke, terus indeksnya single apps ya. GitHub enggak. Di sini apakah file index HTML-nya mau di-replace sama Firebase? Enggak usah, karena kan kita udah punya default. Oke, setupnya udah, tinggal di Firebase deploy. Tujuannya untuk mendeploy aplikasi. Cuman pertanyaannya adalah, apakah si web hosting Firebase ini bisa connect ke localhost kita? Kan gitu. Setahu saya sih kayaknya enggak. Jadi kalau kayak gitu kayaknya harus domain kita dinaikin ke hosting atau dinaikin ke API public. Tapi yang penting kalian tahu dulu cara hostingnya. Gitu. Nah, ini deploy. Nah, ini metode ini bukan cuma buat Flutter doang, tapi ada React.js ya kan. Mungkin kalian mau deploy yang lain itu bisa di Firebase. Jadi sebenarnya Firebase nyediain satu hosting free.
buat kita nge-publish aplikasi yang maksimalnya 10 GB, gede sih itu. Nah ini kita udah punya webnya. Kayaknya aku kurang yakin ini masih connect ke localhost. Ini mungkin bisa jadi. Nah ini kalau di Firebase itu enaknya adalah, nah ini kan lihat nih, jadi dia nggak connect ya. Karena ini jujur kita harus dinaikin. Nah ini bagusnya Flutter Web, dia sudah formatnya PWA, jadi bisa diinstal, ya kan? Dan juga udah bisa terima notification. Nah gambarnya kayak gini sih. Jujur karena ini koneksinya localhost ya teman-teman. Kalau kita lihat inspect, kita cek di sini, ini ada error karena dia connectivity-nya ke localhost. Ya, ini kan localhost. Kita otomatis nggak bisa. Nah, gambarannya gitu, teman-teman. Yuk kita discuss, kalau ada yang discuss, silakan on mic aja. Kita diskusi terkait implementasi code dan connect ke Firebase-nya. Kedepannya nanti kita bakal lanjutin ke materi-materi berikutnya sih. Monggo silakan yang mau diskusi. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, mau diskusi? Apa tadi bingung? Apa sih? Gimana Mas Nova? Ini kan tadi masih yang tipe teks inputannya ya. Mau tahu yang file kayak misal upload profil, upload gambar gitu. Oh iya, next ya. Next aja ya. Oh iya. Oke. Next aja, next aja. Ada lagi yang lain. Jadi nanti akan ada materi bagaimana mengolah file gitu ya, Mas Nova ya. Baik itu Excel, PowerPoint, dari Flutter dipublish ke database gitu ya, atau ke folder kita. Gitu. Bisa dong. Guys, tanya. Aduh, gimana nih? Mata pada bingung nih. Tapi kita publish videonya nih.